Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya G Trader ya. Di video kali ini kita akan trading ya. Kita akan trading di jam 1.48 malam ya. Di jam 1.48 malam kita langsung aja kita trading ya. Kita trading di aplikasi on trade ini, tetapi di sini saya akan menggunakan akun demo ya. Saya tidak akan menggunakan akun real. Di sini saya akan menggunakan akun demo yang sudah saya setting tadi dari 10.000 ya. Jadi $20 agar kita seperti di real itu ya. Tapi kalian nggak usah, atau teman-teman semua ini nggak usah melihat ini real atau demonya ya. Yang terpenting itu kalian tiru strateginya, tiru cara open posisinya. Tapi di video kali ini kita akan trading dan saya akan memberi alasan kenapa di sini saya open posisi buy atau open posisi sell gitu loh ya. Ini juga akun baru ya. Ini saya sengaja membuat akun baru untuk membuat YouTube karena di sini saya tidak ingin atau bukan untuk pamer saldo saya. Saya bukan ini untuk pamer saldo saya. Ya, ini saya akan terus menggunakan demo karena saya bukan untuk pamer saldo. Tapi di sini benar-benar saya ingin membagikan cara trading saya dan strategi saya yang sudah saya pakai selama ini ya. Oke, kita langsung aja kita cari marketnya yang pas dengan strategi saya, karena strategi saya ini saya beri nama strategi derivatif ya. Jadi strategi turunan. Ini dulunya saya bermain forex dan saya coba strategi ini di binary option dan ternyata masuk. Oleh karena itu saya akan bagi ke teman-teman semua agar kalian ini tidak terjerumus dengan cara-cara open posisi yang jelas, yang contohnya hanya membaca candle. Apabila misalkan candle ini sumbunya lebih panjang di atas dan di bawah, ini kita harus open posisi buy. Ini enggak ada ya. Ini menurut saya ini pembodohan publik. Jadi kita luruskan semuanya, karena untuk open posisi di trading itu kita harus membutuhkan beberapa alasan ya teman-teman semua. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan candlestick saja. Ini menurut saya ya, ini yang saya rasakan setelah saya 1 tahun lebih lah ya, 1 tahunan saya belajar di trading forex khususnya. Dan sekarang saya menurunkan ilmu forex ini saya gunakan di binary option dan benar-benar bekerja dengan baik ya strateginya. Jadi kalau misalkan ada istilah trader youtuber atau apapun itu, dia berbicara contohnya seperti candlestick. Jika candlestick merah, sumbu atas lebih panjang daripada sumbu bawah, kita open posisi sell atau open posisi buy. Ini rumus dari mana? Ya, ini rumus dari mana? Nggak ada dari sananya, karena si penemunya pun ini hanya menurut saya ya. Ini hanya menurut saya. Jadi si penemunya juga hanya memberitahu kalau apabila dalam satu candlestick itu hanya ada 4 informasi, yaitu high, low, misalnya ini sell ya, warna merah, candle merah, open price dan close price. Seperti itu aja udah ya, kecuali dia ada di posisinya, ada di tempatnya. Misalkan si candlestick itu menjadi doji ketika dia di garis SNR ya. Berarti ini mengonfirmasi bahwa selanjutnya itu apabila sedang di ke bawah seperti ini, dia akan menjadi perubahan menjadi uptrend misalkan, atau si candlestick itu berubah menjadi harami misalkan ya.
Di sini jadi alami, ini jadi candle hijau, ini merah, dan ketika candle hijaunya di sini dia jadi kecil dan dia kemungkinan akan naik atau inside bar atau outside bar ya. Di sini kecil, di sini besar seperti itu. Ini baru bisa masuk ya, karena ini sesuai dengan yang saya baca, yang saya dengar, yang saya pelajari selama ini ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi nggak bisa kecuali seperti ini. Ada lagi ya, sama sih ya, sama aja, maaf sama aja sebenarnya. Harus ada konfirmasi dari chart pattern. Selain candlestick pattern ada juga SNR, SND ya, trendline ya. Jadi nggak hanya candlestick saja. Jadi kalau misalkan ada YouTuber yang bilang bahwa kita open position mengikuti candlesticknya saja atau sumbunya saja, oh nggak bisa. Itu menurut saya itu nggak bisa sama sekali bosku ya. Itu nggak bisa sama sekali itu menurut saya gitu loh ya. Oke, kita langsung aja trading karena ini udah malam banget, hampir jam 2 ya, udah malam banget. Kita langsung trading. Kita cari pasar yang enak untuk ditradingkan di strategi saya ini. Kita cari strategi derivatif ya. Kita lihat di Euro USD. Nah, ini contohnya ya, strategi derivatif itu seperti ini. Tadi dia sedang downtrend ya, dia turun dan sekarang dia naik ya. Kita menggunakan dulu garis horizontal sini mencari informasi kenapa dia bisa pemantulan di sini. Aduh, kita lihat ini, zoom in, dia menjadi angle lifting ya, dia menjadi angle lifting di area, di ini ada area support ya, ini area support ya, area support. Dia begitu menyentuh area support dia menjadi angle lifting dan dia berbalik arah ke atas seperti itu ya. Dan di garis SMA ini pun dia sudah mulai bersilangan ya. Di sini saya menggunakan garis SMA. Yang merah itu SMA 30, yang biru itu SMA 60, dan yang kuning itu SMA 10 ya. Di sini saya menggunakan simple moving average ya. Untuk yang kuning itu bisa boleh pakai atau boleh tidak ya untuk strategi derivatif ini. Yang merah itu 30 menit ya. Kenapa saya menggunakan SMA 30? Karena saya ingin melihat 30 candlestick ke belakang itu dia sedang membentuk tren apa, dan ternyata dia sekarang sudah mulai membentuk uptrend. Dan yang biru itu 60, kita ingin melihat pergerakan candlestick 60 ke belakang seperti itu. Makanya saya menggunakan 30 dan 60, jadi 30 menit dan 60 menit candlestick ke belakang ini dia sedang membentuk apa. Dan di sini bisa dikatakan dia berbalik arah, dia sedang uptrend, dia akan kuat uptrend. Karena apa? Di sini si garis SMA merah dan SMA birunya ini 30 dan 60 ini sudah mulai bersilangan ya. Untuk yang kuning ini bisa dipakai, tapi untuk saat ini tidak berguna ya. Untuk saat ini tidak berguna, jadi boleh pakai boleh tidak, tapi dia akan guna tapi nanti ya, saya akan jelaskan gunanya nanti. Untuk sekarang seperti ini dulu. Jadi sekarang dia pemantulan, dia sedang naik ke atas ya. Tapi kita lihat dulu, kita lihat di RSI 14 ini normal bawaannya. RSI 14 dia di sini, ini cara saya menganalisa ya. Jadi santai aja. RSI 14 ini sudah menyentuh garis merah ya, dan dia mantul-mantul terus. Tapi kita tunggu dulu, santai dulu, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu ke belakang sini. Nah, di sini ada area resisten yang kuat sekali
ya. Sebelumnya ada area resisten yang kuat sekali seperti ini, lalu dia ditembus ya, lalu dia tembus turun lagi, dan sekarang dia ditembus untuk naik lagi ya. Oleh karena itu kita di sini bisa fokus open posisi buy ya, fokus open posisi buy di sini. Alasannya apa? Yang pertama, di sini dia sedang uptrend. Kenapa saya bisa bilang uptrend? Karena si garis SMA ini sudah mulai bersilangan, yang merah sudah berpindah arah ke atas posisinya seperti itu, dan candlestick candlestick pun belum menginformasikan bahwa di sini akan adanya pembalikan arah ya, seperti itu. Atau kita bisa menggunakan Fibonacci di sini ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci level. Sini kita ambil. Sini contohnya kita akan mencari titik resistance berikutnya ada di mana, seperti itu ya. Nah, dia ada di 618, ada kemungkinan dia di sini ya, ada kemungkinan garis resisten berikutnya itu ada di sini ya, kemungkinan dari Fibonacci ya. Jadi di sini setelah sampai ini dia akan mantul ke bawah lagi seperti itu teman-teman ya, di 0,618 seperti itu. Jadi di sini kita masih fokus open posisi buy. Fibonacci kita hilangkan dulu ya, itu. Sini kita fokus open posisi buy ya. Jadi kita hanya sekali menganalisa, kesannya kita hanya fokus open posisi buy. Dia mau jadi merah, contohnya sekarang kita akan fokus open posisi buy. Dia mau jadi merah atau hijau pun, pokoknya kita fokus open posisi buy ya, seperti itu. Sini detik 03 idealnya ya, detik 03 kita open posisi buy. Apabila kita loss di sini, kompensasi dikalikan 3 ya, jadi 3 buy lagi 9. Biasanya selama ini saya selalu di 9 saya sudah profit, saya sudah kembali. Jadi kalau apabila saldo kalian itu $20, cukup sehari hanya $10. Setelah itu sudah cukup, berhenti, nggak usah trading lagi ya. Karena kalau kelamaan trading dan keseringan trading, psikologis kalian akan kena dan kalian pusing. Ini saya mau buy atau mau sell, ini mau pergerakannya mau kemana, biasanya seperti itu. Makanya trading itu harus santai, harus tenang ya. Nah seperti ini, dia nanti setelah ini hijau lagi, kita harus buy lagi. Kita fokus buy sampai titik yang tadi ya, sampai titik yang tadi, sampai sampai area sini, sampai candlesticknya kita profit ya, sampai candlesticknya menyentuh area ini ya, area supply zone gitu ya. Yang ingin penjelasannya supply zone atau secara penjelasan soal teknik analisa dari derivatif ini, silahkan bisa komen di bawah ya. Untuk teman-teman yang tuh di sini dia udah hijau lagi, komen 3 orang pertama saya akan membuatkan khusus konten untuk kalian. Jadi silahkan komen paling awal paling baik. Apabila pertanyaan yang baik, saya akan pertanyaan bagus maksud saya akan buatkan konten khusus untuk Anda gitu ya. Sini kita open posisi buy lagi, berarti dari $20 kita sampai $30, dan di sini kita akan naikkan terus setiap hari, kita naikkan terus setiap hari ya. Maaf ya banyak cerotot, saya dari Sunda asli, saya dari Subang. Ini kebetulan saya lagi libur kerja ya, kita libur kerja, jadi saya buat inilah. Jadi di video sebelumnya kalau kalian lihat saya membahas soal candlestick ya, candlestick pattern ya. Jadi setiap candlestick doji, harami, evening star, morning star,
shooting star, hammer, uh, hangman atau apapun itu akan terjadi apabila dia menyentuh garis SNR ya. Yang ingin tahu SNR itu apa, silahkan komen di bawah ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, bagikan ke teman-teman kalian agar channel saya itu berkembang. Insyaallah saya akan terus membagikan strategi-strategi yang sudah saya pakai di sini secara gratis untuk teman-teman semua. Kita bangun di sini ya secara gratis ya untuk winner option, tapi untuk forexnya itu karena saya main di forex mungkin nggak akan saya bagikan ya, hanya ini, tapi sama aja sih saya cara menganalisnya seperti ini, cuman bedanya di forex itu kita menentukan dia berapa pips akan naik seperti itu ya. Kalau di sini kita hanya open posisi per candle aja, tapi sama aja intinya ya, cara open posisi saya sama aja seperti ini ya. Kalau sini kita gagal lagi, kita bisa open posisi buy dengan kompensasi 9, jadi kelipatan 31 39 ya. Kalau misalnya saldo kalian $50 bisa sampai 27 ya. Di sini kita open posisi buy lagi detik 03 ya, idealnya itu detik 03 untuk open posisinya. Saya ingatkan lagi pada teman-teman semua yang ingin pertanyaannya dijawab oleh saya atau ada yang ingin ditanyakan oleh kalian soal SNR, SNI atau forex pattern, chart pattern, trendline, atau soal Fibonacci, apapun itu silahkan komen di bawah ya. 3 orang pertama saya akan buatkan komen, 3 orang pertama ini yang bagus saya akan buatkan konten, yang duanya saya akan selipkan di situ, akan jelaskan sedikit-sedikit, tapi yang paling bagus saya akan buatkan konten khusus itu ya. Silahkan komen di bawah. Kita kembalikan lagi ke 1 di 03 ataupun posisi buy lagi ya, karena di sini dia sedang kuat naik ya, di sini dia sedang kuat naik, jadi kita fokus untuk open posisi buy seperti itu. Mudah-mudahan kita nyampe di $30 ya. Dulu sih saya pertama nyoba itu saya deposit $50 dan alhamdulillah bisa profit sampai sekarang ya. Sampai sekarang saya masih menggunakannya strategi ini, strategi derivatif turunan dari forex ya strateginya. Sebenarnya ini dia sudah masuk ke area sideways ya, ada kemungkinan sideways untuk memantul ke atas, untuk penerusan ke atas. Sideways di sini sideways, jadi kalau setelah kita profit di sini kita berhenti, kita ganti market sampai $30. Setelah $30 stop ya, setelah $30 stop, setelah naik $10 stop. Kenapa? Agar psikis kalian terjaga. Setelah target tinggalkan marketnya, tutup ya, jangan memaksakan, sudah cukup, tutup. Bisa main dengan keluarga, dengan anak ya, seperti itu, jangan dipaksakan terus ya. Ini dia jadi area trenan ya. Kalau kita tarik garis trend dari sini, nanti kita masuk profit ya, kita siapkan dulu $9. Takutnya kita gagal sini, kita langsung posisi buy di detik 03 bangun ya. Tuh katakan hasilnya habis saja, jangan turun, kita posisi buy. Nah ini ada kemungkinan dia naik ke atas ya, tuh ya, jadi dia akan semakin kuat naik ke atas karena disini dia membentuk chart pattern yang namanya penan ya.
yang dimana pen itu biasanya penerusan dia untuk naik ke atas. Nah ya, ini kita lihat sini dia menjadi penan, dan penan itu seperti ini ya, itu seperti ini. Dia biasanya akan penerusan atas, jadi sini ke sini ke sini ke sini ke atas, biasanya seperti itu ya. Jika di apa namanya oke, kita perlu coba sini ya. Di forex dia bisa seperti itu. Di sini dia malah turun ya, tapi kita lihat aja, mudah-mudahan dia nurut bisa naik ke atas ya, karena trenan itu indikasi dia akan meneruskan tren bullish ya. Zoom, kita lihat apakah dia akan nurut atau tidak. Nanti kita pun posisi buy lagi aja ya. Oh, dia tembus apa, tik 03, kita pun posisi buy lagi. Oke. Ya, banyak teman-teman, jadi kalian ingin open posisi itu ada banyak alasan ya. Yang pertama SNR, SND, candlestick pattern, chart pattern ya, trend line ya, banyak lah. Jadi nggak hanya candlestick pattern saja ya, dan SNR. Sebenarnya dengan SNR pun bisa, tapi kalian harus belajar sabar ya, harus sabar karena SNR itu jarang bentuknya, jauh dan lama lah ya, seperti itu. Kita lihat di sini, apabila kita profit di sini, kita pindah market aja karena dia sedang membuat yang namanya sideways ya. Kita profit di sini ya. Hanya dalam beberapa kali open posisi aja kita sudah mendekati $30, seperti itu ya. Kita ganti market, kita cari market yang trennya kuat, uptrend atau downtrendnya kuat sekali ya. Nah contohnya ini dia lagi kuat turun ya, ini kuat turun. Yang pertama dari diri sideways ke potensi, kita coba aja, kita cari garis trendline sorot ya. Di sini kita coba tarik trendline sorot seperti ini tuh, bahwa dia masih di areanya, dan kita lihat support terdekat. Oh, di sini ada yang namanya rantai support ya, support yang belum tembus, tapi sini tembusnya naik ya. Di sini juga kita bisa tarik garis Fibonacci lagi untuk mencari resisten berikutnya di mana ya. Santai aja teman-teman, itu santai, jangan terburu-buru teman-teman semua, agar kalian tidak terjerumus ya. Kita lihat di mana, yaitu di sini ya, dia di sini, oh maaf, ada di sini ya, di 0,618. Nah, jadi kalau di forex itu take profitnya di sini, berarti sekarang kita bisa fokus open posisi buy seperti itu ya.
fokuskan posisi buy sini ya. Nah di sini tambah ada candlestick doji, dia menginformasikan bahwa dia akan kuat naik ke atas ya, dia akan kuat naik ke atas. Sampai mana tadi? Sampai area sini ya, sampai area sini. Jadi ketika dia sudah mendapati area situ, kita langsung tunggu lagi ya. Tapi kalau kita udah keburu target, alhamdulillah dari sini take profit dari sini dan stop loss kita di sini. Ini setelah saya menentukannya titik 00, kita akan posisi buy lagi ya, karena disitu dia akan kuat naik. Untuk teman-teman semua yang ingin tahu cara menggunakan strategi derivatif ini, silahkan bisa komen di bawah ya, kalian bisa komen di bawah. Aduh, saya nggak lihat di sini dia menyentuh garis birunya guys ya. Biasanya kalau dia menyentuh garis biru ini dia akan pemantulan, tapi kita lihat, tapi karena sticknya dia menginformasikan kalau dia akan menurun ke bawah. Tapi kalau dia di sini lawan dengan hijau lagi, dia akan kuat ke atas. Tapi kalau sini dengan merah, nanti dia akan menarik ke dulu, turun dulu sampai area sini ya. Ada kemungkinan dia dari sini turun sini, naik lagi sini baru turun itu ya, ada kemungkinan. Nah kalau dia kuat naik seperti ini, berarti dia akan kuat naik sampai di garis yang sudah kita tentukan ini gitu ya. Alhamdulillah kita profit, dan sekarang kita sudah dapat $10 dengan mudah sekali, dengan santai, dengan tenang, tidak harus memikirkan candlestick ini akan jadi ini candlestick enggak. Tanpa itu kita hanya menganalisa dari pergerakan ala harganya ya. Ini yang namanya technical analysis, seperti itu ya. Jadi dia ini akan terus meneruskan ke atas dan nanti akan memantul lagi ke bawah. Seperti itu. Kita dapat dari mana? Dapat dari Fibonacci-nya. Setelah kita lihat dari Fibonacci, kita ukur dengan Fibonacci, ternyata dia akan kuat naik ke atas dulu dan dia akan memantul di area yang sudah kita tentukan di 6006,02 itu. Ada kemungkinan ya, kalian bisa lihat besok atau kapan ya, seperti itu. Jadi ini strategi saya selalu menggunakan ini. Jadi kalian yang menggunakan doku bisa WD setiap hari dan bisa bersenang-senang dengan keluarga. Yang menggunakan bank seperti saya menggunakan Bank Mandiri, saya dulu pun sama ya, WD tiap hari karena depo 50 dan take profit saya itu $20 per hari, targetnya itu $20 per hari ya. Dan itu bisa tercapai dengan strategi ini dengan tenang, dengan mudah. Apabila sudah mencapai target, berhenti, istirahat atau main, apapun itu ya, sayangi saldomu, jaga MM. Jadi cara saya dulu itu seperti ini sampai sekarang malahannya. Apabila kalian ingin seharinya ingin $50 misalkan, berarti kalian open posisi $5 ya, open posisi $5. Apabila kalian ingin $10 berarti open posisi $1, dan itu kita hanya membutuhkan maksimal itu 13 kali open posisi, itu sudah tercapai apabila itu benar semua. Tapi dengan cara kompensasi seperti ini, dan menggunakan strategi saya ini, kalian hanya dengan 8, 9 atau 10 kali open posisi itu sudah dapat ya, target itu sudah dapat, mau berapapun angkanya ya, mau berapapun target hariannya. $100 berarti $10 per hari, $10 per open posisi, $200 berarti $20 per open posisi. Jadi target harian kita sekian dan open posisi kita itu 10% dari target harian kita. Dan tentunya kita harus menggunakan modal yang agak sedikit lebih banyak ya. Karena apa? Karena agar kita bisa menampung yang namanya kompensasinya itu ya. Bukan saya tidak mengajarkan tidak benar, tapi emang di binary option itu caranya seperti itu gitu ya.
cara seperti itu. Kita lihat di sini ya, di sini sudah ada konfirmasi dari angle V dan ditambah dengan ya angle V ditambah dia di area SNR ya. Dia akan bergerak naik ke atas. Ketika dia bergerak naik ke atas, dia akan sering membentuk yang namanya candlestick hijau ya. Jadi mau merah, dia paling sekali 2 kali kesananya hijau lagi, naik lagi, meneruskan lagi. Jadi kita hanya butuh menganalisa sekali, tapi matang, tenang, sabar. Untuk open posisi kita tidak harus bingung lagi ya. Di detik 03 kita open posisi buy, apabila kita sedang menganalisnya kuat naik, seperti itu ya. Apabila dia sedang kuat turun, kita open posisi sell. Dan di detik 03, kenapa detik 03 kita menghindari yang namanya sliding dan menghindari yang namanya gap di akhir waktu ya, seperti itu. Mungkin itu saja video kali ini dari saya, karena itu udah malam juga, udah subuh juga ya. Silahkan like, comment, dan subscribe ya video ini, channel YouTube saya, dan bagian ke teman-teman kalian agar banyak orang yang sadar ya dan tidak tertipu lagi dengan pola candlestick yang menurut saya ya. Jadi di sini kita belajar bareng, kita menganalisa bareng. Ini cara saya, ini cara open posisi saya, cara saya bermain di binary option. Mungkin itu saja, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Komen nanti saya akan terangkan, saya akan jelaskan khusus membuat kontennya untuk kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.